Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ivy Cooking Channel. Nih aku bikin yang endul-endul mantul ya. Ini enak banget, empuk. Namanya putu ayu, pasti udah nggak asing lagi. Tapi beneran ini ada yang kelapanya putih dan coklat nih, kenapa ya? Tanda tanya dong. Ini adalah yang 10 menit lebih, itu kurang lebih 11 menitan ya. Coklat gitu ya warna kelapanya. Tapi kalau yang putih ini kurang dari 10 menit, 7 menit, pokoknya langsung mateng, angkat, eksekusi ya gitu teman-teman. Tapi dua-duanya cantik. Ini aku ada pohon suji dan pandan, jadi ku eksekusi aja 9 lembar daun suji dan 4 lembar daun pandan, dicuci bersih, lalu kita akan jus ya. Terus bahan-bahan lainnya adalah, ini kurang lebih ada 9 teman-teman, aku hitung ya. Terus juga pandannya nih ada 4 lembar kan ya, bener ya, takut salah hitung. Oke, kemudian ditimbang-timbang dulu ya bahan-bahannya, yaitu ini, oh ya, nih kalau kurang medok kita pakai pasta pandan tentunya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada daun-daun boleh pakai pewarna. Nah ini ada 125 gram tepung terigu, 2 butir telur, dan juga ini ada kelapa parut muda yang udah dikukus kurang dari 5 menit. Jangan lama-lama ya ngukusnya, yang penting dia kecampur biar nggak basi. Ini dikasih garam sedikit. Nah ini ada 100 gram gula pasir, ada SP juga, dan vanili ekstrak, vanili bubuk ya. Kalau nggak pakai vanili pun nggak apa-apa, tapi kayak kurang wangi dikit, jadi saya kasih vanili juga teman-teman. Dan air santan itu kurang lebih ada 100 ml ya. Nah ini udah kita jus dulu si bawang pandannya, kemudian kita akan masukkan telur dulu ya. Pokoknya tahap pertama kita akan mixer telurnya, kemudian juga kita waduh, rebutan, maklum lah teman-teman, ini Syifa juga ikutan bikin kue. Ini gula pasirnya semuanya aja. Gula pasirnya semua aja ya Pak. Oke, terus tambahkan lagi setengah sendok teh SP ya, setengah sendok teh SP. Jadi kalau SP itu khas banget ya, dia bikin telurnya itu lebih banyak mengental ya, lebih kaku, pokoknya mengembang cepat. Jadi kalau mau ngocok telur dengan gula itu harus dengan SP-nya, jangan SP-nya itu terakhir. Pokoknya SP-nya harus bersatu dengan langkah pertama ini. Tadi dikasih garam ya teman-teman secukupnya, dan vanili tentunya. Oke, ini kecepatannya sedang aja ya, rendah sedang ya. Terus baru kita pakai speed tinggi, jadi bertahap, nggak langsung tinggi ya. Jadi rendah dulu, kemudian 5 menit berikutnya kita pakai kecepatan sedang, kemudian baru dimixer dengan kecepatan tinggi setelah warnanya sudah seperti ini ya teman-teman. Dan kalau bisa mixernya itu sampai mengkilap ya, sampai kaku. Saya pengen nyobain sampai mengkilap kaku, itu jadi kuenya enak juga, bagus gitu teman-teman. Jadi ini bubble-nya itu udah nggak ada ya, jadi dia benar-benar pekat gitu, glowing lah ya si meringnya. Kemudian kita campurkan saring ya, gula apa ini namanya, tepung terigu ya. Tapi nggak boleh semuanya sekaligus, bertahap ya teman-teman, karena ya dia kan kaku ya si meringnya ini. Jadi kalau semuanya tepungnya itu dia berat ya. Kita mempertahankan adonannya itu biar enggak jatuh ya, biar enggak turun atau bisa menyebabkan si kuenya itu nanti bantat. Jadi kita slow down aja, dibagi 3 sesi aja nih si tepung terigunya. Pokoknya aduknya itu perlahan, usahakan kita merasakan adonannya itu masih fluffy ya, seperti ini. Itulah gunanya SP, dia mampu mempertahankan kestabilan adonan ini. Jadi nggak gampang down ya, nggak gampang jatuh. Dia diaduk-aduk pun dia tetap semangat, sama seperti semangat hidup ya teman-teman. Walaupun diaduk-aduk banyak masalah, tetap kita semangat.
just kidding. Oke, lanjut ya. Ini bagian keduanya, tepung terigunya ini jadi dibagi 3 bagian aja. Oke, ini sudah kita campurkan. Ini sedikit demi sedikit santan ya, kita pakai 2 sendok sampai 3 sendok makan aja santannya teman-teman. Kenapa butuh santan atau juga ganti dengan susu cair? Karena dia terlalu pekat ya, terlalu agak berat, jadi butuh yang cair-cair. Disinilah kita butuh santan atau susu cair, ini untuk bisa membuat ringan si adonan, tapi tidak sekaligus ya teman-teman, bertahap aja ya. Paling maksimal tuh 3 sendok makan, terus kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini lagi. Jadi memang harus bikin bolu-bolu gini tuh harus sabar ya ngaduknya gitu. Nah ini juga dicampur dengan jus pandan daun suji tadi yang sudah disaring sekitar 3 sendok makan. Nah ini bikin si adonannya itu gampang tercampur ya. Tentunya supaya warnanya lebih pekat lagi kita campur dengan pasta pandan. Dan ini juga masih ada bergerigi-gerigi tepung terigunya, tidak terlalu tercampur rata. Jangan khawatir, nanti bisa dimixer dengan kecepatan rendah ya. Karena kalau dengan spatula metode seperti ini itu kan tepungnya kadang ada yang smoothie ada yang enggak, jadi di mixer semenit aja atau kurang dari semenit juga nggak apa-apa ya, hanya untuk mencampurkan gerinjulan apa namanya tuh si tepungnya itu bila mana kurang rata ya. Oke teman-teman, cetakannya seadanya aja ya, boleh berbagai macam bentuk. Terus diolesi minyak sayur biar nanti pas nyopotin kuenya gampang. Dan ini aku mix ya, ada yang polos nggak pakai coklat dan ada yang pakai coklat. Kalau pakai coklat kita siapkan coklatnya, aku pakai coklat glazing aja yang kalau dikukus setelah dingin pun masih lumer dia itu teman-teman. Kenapa bolu-bolu itu atau bolu-bolu kukus atau jenis bolu yang lain ya pakai coklat glaze, coklat yang buat topping donat itu kalau kita pakai di bolu-bolu begini pas sudah matang dalam keadaan dingin pun coklatnya lumer gitu. Makanya recommendednya ya yang coklat glaze aja gitu, tapi suka-suka ya teman-teman, selera aja. Kalau mau isi filling pakai coklat kek, mau pakai yang lain itu selera aja ya. Oke, untuk pengisiannya tidak terlalu penuh, jadi disisakan 1/4 ya dari permukaan atas biar enggak terlalu dia meluber ya. Artinya matangnya tuh pas sama kayak kita nuangin adonan ke loyang, jadi disisakan 1/4-nya dari permukaan atas. Nah ini yang isian coklat ya teman-teman, coklatnya juga enggak banyak-banyak sih karena memang stoknya udah mau habis, jadi ya variasi aja gitu. Kebetulan anakku sukanya coklat, jadi pas dibelah itu wah surprise ada coklatnya gitu. Oke, selanjutnya ya sampai habis adonannya. Ini lumayan jadinya banyak juga teman-teman. Ini udah ready kita kukus. Oke, tuh kukusnya itu jangan lama-lama, kurang dari 10 menit, 7 menit aja udah mateng kalau mau si kelapanya itu masih berwarna bagus ya, putih. Tapi kalau lama-lama misalnya 10 menit itu dia akan berubah warna si kelapanya itu, jadi agak kecoklat-coklatan. Tapi saya kepingin nyobain yang agak lamaan dikit gitu, ternyata kelapanya jadi berwarna kecoklat-coklatan, tapi tetap cantik juga sih teman-teman, variasi ya. Putu ayu tuh nggak selamanya kelapanya itu harus putih, dan kalau dia warnanya coklat itu cenderung agak lumayan bertahan lama, agak cepet basi. Tapi kalau kelapanya putih gini besoknya dia basi kalau nggak ditaruh di kulkas. Tapi jangan khawatir, tetap empuk, endul, mantap sekali.